Halo teman-teman, salam bahagia bagi kalian semua. Jumpa lagi bersama Green Candle. Nah, seperti biasa teman-teman, di video kali ini saya akan membahas quick update pergerakan dari Bitcoin ya teman-teman. Nah, di sini Bitcoin susah ditebak ya teman-teman, kemana akan arah pergerakannya. Nah, seperti yang saya sudah katakan kemarin, dia membentuk pola head and shoulder ya teman-teman. Jadi, polanya ini belum tercapai targetnya. Nah, Bitcoin sudah naik saja ya teman-teman. Nah, kalau kita buka history, lihat ini teman-teman, di sini juga terbentuk pola head and shoulder ya teman-teman. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini ya teman-teman polanya itu. Ya, ini pola head and shoulder yang biasanya ini merupakan pola koreksi ya teman-teman. Dan yang menjadi target yaitu ukuran dari kepalanya. Nah, kalau kita cross check di sini ya teman-teman, pergerakannya tidak mulus ya teman-teman. Ya ada penurunan, ada naik lagi, penurunan lagi, naik lagi, penurunan, dan akhirnya dia mencapai target 2 harian ya teman-teman, yaitu awal dimulainya pola tersebut tanggal 28 breakout, dan tanggal 30 baru mencapai target ya teman-teman. Ya, jadi itu berkisar 2 hari ya teman-teman. Teman-teman, hal yang bisa saya tangkap dari sini yaitu adalah kesabaran ya teman-teman. Kesabaran, karena setiap ada pola itu tidak mungkin secara langsung mencapai target ya teman-teman. Misalnya teman-teman membutuhkan targetnya itu tercapai dalam 1 jam, 3 jam, atau 1 hari, itu tergantung dari market ya teman-teman. Nah, ini juga ada pola yang sama, head and shoulder juga sama ya teman-teman. Dia mencapai target ketika sudah di tanggal 8. Ini hampir 3 hari lagi teman-teman. Kalau teman-teman bisa cross check ini, dia dibentuk sideways seperti ini dulu baru terjadi dump ya teman-teman. Nah, beda halnya kalau inverse head and shoulder ya teman-teman. Jadi pola ini sedikit lebih cepat ya teman-teman pencapaiannya. Nah, jadi dia awal breakoutnya pada tanggal 9 ya teman-teman. Jadi tanggal 10 sudah mencapai target. Itu berarti berkisar 1 hari juga. Nah, ini juga hampir sama ya teman-teman. Kita sekarang berada di pola head and shoulder ini ya teman-teman. Dan dimulai pada tanggal 10 dan breakout pada tanggal 12 ya teman-teman. Nah, kita sampai tanggal 13 saat ini belum mencapai target ya teman-teman, yang mana targetnya ke 34.000 ya teman-teman. Di sini juga saya sudah ingatkan ke teman-teman, kalau teman-teman yang nggak sabar dengan hasil profitnya bisa take profit terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, ini merupakan running profit saya sementara, tadi sudah sempat 200% ya teman-teman, dan sekarang malah turun lagi. Tapi tidak apa ya teman-teman, saya layak menunggu ini ya teman-teman, karena seperti kata saya tadi, setiap keuntungan yang ingin kita capai, kita harus butuh kesabaran juga ya teman-teman. Nah teman-teman, coba kita cross check juga ini ya teman-teman, pergerakan ini. Tuh, pergerakan ini ya teman-teman. Jadi ini jam 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ini mostly naik ya teman-teman. Naik. Coba kita pantau altcoin. Seperti misalnya BNB ya teman-teman. Tuh, BNB malah mengalami penurunan ya teman-teman. BNB mengalami penurunan. Nah, bagaimana dengan ETH? Tuh, ETH juga sama ya teman-teman, mengalami penurunan. Sedangkan BTC naik sendirian ya teman-teman. Coba juga Matic sama juga ya teman-teman, mengalami penurunan dari beberapa jam sebelumnya. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa hanya Bitcoin yang dipump oleh cukong ya teman-teman, atau investor. Hanya Bitcoin yang dipump. Karena menurut survei, Bitcoin memang yang banyak dipasang short ya teman-teman dibandingkan altcoin. Nah teman-teman, coba kita buka dulu ya teman-teman EMA reboundnya. Di time frame 1 jam ditolak ya teman-teman, masih berada di bawah dari EMA rebound. Nah di time frame 4 jam, nah juga sama ya teman-teman, masih jauh dari EMA rebound.
time frame 1 week-nya saja ya kita masih berada pada posisi bullish ya teman-teman. Yang mana kita masih solid di antara EMA rebound ini ya teman-teman. Jadi kita bisa katakan kita masih di area bullish ya teman-teman. Nah, teman-teman, di sini juga saya untuk teman-teman yang masih pasang short, saya akan beritahu di mana area teman-teman take profit ya teman-teman, yaitu di area 34.000. Nah, misalnya kalau naik jadi seperti ini akan polanya ya teman-teman. Kalau naik dia akan retest, dan kalau retestnya berhasil dia akan terbang ya teman-teman. Jadi saya akan langsung close posisi di sana ya teman-teman. Jadi saya close posisi dengan running profit 0 ya teman-teman, atau loss. Nah, kemarin selamat untuk teman-teman yang saya kasih rekomendasi pembelian di sini dan sudah menghasilkan profit ya teman-teman. Kita sudah TP kemarin di area TP1 di sini. Nah, sekarang masalahnya di TP2 kita belum mendapatkan profit ya teman-teman. Tapi karena di sini saya masih yakin untuk Bitcoin akan mengalami koreksi terlebih dahulu ke area 34 ini. Jadi saya tidak close dulu posisi saya teman-teman, saya akan tunggu. Nah, saya juga tidak apa untuk loss kalau misalnya pola yang saya prediksi ini gagal ya teman-teman. Saya nggak apa loss. Nah, itu dulu untuk video saya kali ini ya teman-teman. Jangan lupa supportnya dengan cara like, komen, subscribe, share, aktifkan notifikasi belnya agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya ya teman-teman. Dan juga teruntuk teman-teman yang belum bergabung di Telegram grup kita, bisa bergabung terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi linknya ada di kolom deskripsi. Di sana biasanya saya memberikan info-info terupdate ya teman-teman. Bye bye. Terima kasih.